siang, sore, atau malam Pak Aloy. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Rangga. Saya Prayogo. Saya Kendo. Saya Frederick. Oke, jadi di sini kami akan memulai video podcast kami. Oke. Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast kita. Hari ini kita bakal bahas satu negara kecil di tengah Samudra Pasifik yang kisahnya tuh lumayan mind-blowing, yaitu Nauru. Nah, iya nih. Nah, negara ini dulu sempat jadi negara terkaya di dunia per kapitanya. Tapi sekarang malah jadi negara yang dikenal karena krisis ekonomi dan masalah sosialnya. Iya, pas aku nonton ceritanya, aku bingung sih gimana negara sekecil itu bisa jadi super kaya, terus jatuh separah itu. Nah lalu, dan yang menariknya tuh, kasus Nauru ini cocok banget dibahas pakai teori filsafat politik nih. Jadi bukan cuma soal ekonominya, tapi juga soal bagaimana negara mengatur masyarakat dan masa depannya. Nah, jadi dalam podcast ini kami sudah membuat ringkasan kasus Republik Nauru. Jadi awalnya Nauru kaya banget karena punya cadangan fosfat yang besar. Nah, fosfat ini dipakai buat pupuk dan nilainya itu tinggi banget pada waktu itu. Nah, karena fosfatnya itu laku keras, nah uangnya masuk terus ke negaranya. Terus pada tahun 1970-an, pendapatan per kapitanya itu lebih tinggi dibandingkan sama negara Amerika Serikat. Iya, hidup masyarakatnya juga mewah banget katanya. Mobil mahal udah biasa di sana. Terus listrik murah, pendidikan gratis, bahkan banyak orang nggak merasa perlu kerja dengan serius. Nah, tapi ada masalahnya nih. Mereka terlalu bergantung sama satu sumber daya aja. Ketika filsafat mulai habis, pemasukan negara langsung turun drastis. Ditambah ya, banyak investasi pemerintah yang gagal. Ada hotel rugi, maskapai negara nggak efektif. Bahkan ya, sampai sempat-sempatnya biayain musikal di London yang gagal total. Iya, jadi uangnya kayak dipakai tanpa mikirin buat keterusan mereka, jangka panjangnya mereka, negara mereka itu. Nah, pada akhirnya Republik Nauru ini ekonominya ini runtuh, pengangguran naik, dan negaranya tuh sampai kesulitan membayar layanan dasar masyarakatnya. Nah, lalu ada pandangan Hobbes terhadap masyarakat Nauru nih. Kalau dilihat dari pandangan Thomas Hobbes, manusia itu pada dasarnya lebih mementingkan kepentingan dirinya sendiri. Makanya Hobbes percaya negara harus kuat supaya bisa ngaturin masyarakat dan menjaga keteraturannya. Dan menurutku itu lumayan cocok sama kondisi negara ini. Waktu uang mereka lagi banyak, masyarakat dan pemerintah itu terlalu nyaman. Nah, bener banget nih yang udah teman-teman saya jelaskan. Karena semuanya itu sebenarnya serba mudah. Masyarakat jadi kurang terdorong untuk membangun keterampilan atau ekonomi baru nih. Nah, lalu karena itu, negaranya juga gagal membuat aturan dan perencanaan jangka yang panjang. Jadi, ketika sumber daya itu habis, mereka tuh nggak siap sama sekali. Jadinya kayak semua orang itu menikmati keadaan saat itu, tanpa benar-benar mikirin gimana sih mereka ke depannya itu. Nah, makanya Hobbes mungkin bakal bilang kalau tanpa kontrol dan kebijakan negara yang kuat, masyarakatnya tuh bisa jatuh ke kekacauan kayak gitu. Nah, selain kita membahas ringkasan tentang Republik Nauru dan pandangan dari teori Hobbes, nah kita juga akan ngebahas mengapa sih kebangkrutan Nauru ini tidak mencapai tujuan negara menurut Plato, Aristoteles, Hobbes juga, dan Rousseau. Nah, kalau menurut Plato, negara itu seharusnya menciptakan keadilan dan dipimpin secara bijaksana nih. Sedangkan di negara ini, pemerintah malah banyak bikin keputusan yang akhirnya merugikan mereka sendiri. Terus selanjutnya menurut Aristoteles nih, tujuan negara itu adalah menciptakan kehidupan yang baik bagi masyarakatnya. Tapi setelah bangkrut, kualitas hidup masyarakat Nauru justru menurun nih. Penganggurannya tinggi, kesehatan buruk, dan ekonominya nggak stabil. Kesulitan buat hidup sehari-hari itu. Nah, kalau menurut Hobbes nih, negara itu gagal kalau menjaga kestabilan masyarakatnya dan gagal melindungi rakyat dari krisis. Dan menurut Jean-Jacques Rousseau, negara harus mengutamakan kepentingan bersama rakyatnya dulu nih. Tapi masalahnya di Nauru, pengelolaan negaranya lebih fokus menikmati keuntungan jangka pendek dibandingkan mempersiapkan masa depan masyarakatnya.
Makanya pas sumber daya udah habis, dampaknya langsung kerasa ke seluruh penduduk Nauru itu. Nah, makanya untuk negara kecil seperti Nauru ini seharusnya ada tujuan negaranya itu harus ngapain gitu loh. Nah, menurut gua nih, negara kecil kayak Nauru ini harus fokus ke berkelanjutan jangka panjang. Iya, benar. Karena mereka itu nggak punya banyak sumber daya selain fosfat. Jadi harusnya uang yang ada dipakai buat bangun pendidikan dan juga ekonomi yang baru. Setuju banget nih. Mereka juga seharusnya membangun sistem pemerintahan yang lebih transparan dan nggak terlalu bergantung sama satu pemasukan aja. Selain itu juga, tujuan negara seharusnya bukan cuma bikin rakyat kaya sementara dong, tapi juga memastikan masyarakat tuh tetap bisa hidup stabil nih sampai masa depan. Karena kalau semuanya bergantung sama satu hal, resikonya besar banget kalau suatu saat sumber daya itu habis. Dan itu yang akhirnya terjadi di Nauru. Nah, jadi dari kasus Nauru ini, kita bisa belajar kalau kekayaan alam aja nggak cukup buat bikin negara sukses. Kalau pengelolaannya buruk, negara yang tadinya kaya banget juga bisa jatuh, kayak Nauru ini. Nah, filsafat politik ini membantu kita memahami kalau negara harus punya tujuan jangka panjang untuk masyarakatnya. Nah, oke, mungkin itu aja kali ya pembahasan podcast kita kali ini. Nah, semoga bermanfaat dan nambah wawasan buat kalian semua. Oke, nice, nice.